Nah, sebelum kamu lanjut nonton video ini, aku pengen kamu untuk subscribe this channel, nyalakan loncengnya juga ya. 3, 2, 1. Udah. Nah, gitu dong. Thank you ya udah subscribe. Hutan adalah sebuah kawasan yang ditumbuhi dengan lebat oleh pepohonan dan tumbuhan lainnya. Kawasan-kawasan semacam ini terdapat di wilayah-wilayah yang luas di dunia dan berfungsi sebagai penampung karbon dioksida, habitat satwa, dan juga menjadi salah satu aspek biosfer bumi yang paling penting. Namun ada kalanya fungsi hutan bergeser seiring dengan makin berkembangnya zaman dan naiknya tingkat populasi manusia di muka bumi ini yang memiliki beribu macam kepentingan. Namun di balik itu semua, kehidupan liar di dalam hutan bagaimanapun tetap harus berlanjut. Seperti halnya masalah yang dialami oleh seorang teman saya yang baru membuka lahan di pinggiran hutan untuk dijadikan tempat pemondokan sekaligus wisata. Meski lokasi yang dulunya hutan kini telah berubah total, namun tetap saja satwa-satwa liar penghuninya kerap muncul, meski sebenarnya tidaklah mengganggu. Halo Panji, apa kabar? Hey, ini siapa nih? Ayu. Oh, ini Mbak Ayu. Iya. Baik Mbak. Gimana nih? Apa yang bisa saya bantu? Kemarin teleponnya. Kan udah buka nih tempat ini. Sambil bawa ini masih banyak ular-ular yang masih berkeliaran gitu. Iya. Kalau masalah ular sih pasti banyak. Masalah ini lembah ya. Kanan kiri masih hutan. Suasananya di sini bagus banget ya. Kayak nuansa perdesaan banget ya, perkampungan banget ya. Oh, ini apa sih sebenarnya? Tempat apa sih? Restoran atau apa sih? Restorannya ada, ularnya ada, terus hotelnya juga ada penginapan. Oh gitu. Memang masih baru ya, masih baru dibuka ya. Pantes aja masih banyak ularnya, masih baru dibuka. Ya udah, tugas Panji sekarang ya bersihin ular di tempat ini. Oke, sekarang kemana dulu kita nih pertama? Letak pemondokan dan area wisata milik teman saya ini memang benar-benar berada di pinggir hutan, atau bahkan tepatnya berada di dasar lembah. Hal ini yang menjadi penyebab satwa-satwa liar termasuk ular kerap turun dan muncul di areal pemondokan yang memang memiliki konsep natural atau alami. Ya, selamat siang Mbak. Wah, ini area hotel, area penginapannya berarti ya. Ada berapa kamar yang sedang dibangun? 19 kamar. Sementara yang sudah jadi itu kayaknya masih belum jadi semua. Sama baru ya. Aroma alam dipadu dengan unsur seni dapat saya rasakan begitu melihat sebuah tempat yang khusus diperuntukkan bagi pekerja seni ukir dan pahat berbahan perak. Manual loh ini buatnya, nggak pakai mesin. Di balik nuansa alam dan kentalnya aroma seni yang menyatu di sini, ada juga kehidupan yang sebenarnya sama-sama memiliki hak atas tempat maupun waktu, yaitu kehidupan satwa liar yang memang lebih dulu menghuni kawasan lembah ini. Seperti reptil yang satu ini, sebenarnya ia tidaklah mengganggu. Namun demi keamanan dan kenyamanan, ada baiknya jika memindahkan ular berbisa mematikan ini ke tempat yang lebih aman. Bagi orang yang tak mengerti, bisa saja ular kobra dibunuh dan kerap dianggap sebagai ancaman. Lihat tuh, apaan tuh? Iya kan? Wah, lihat nih. Hey, Gede banget sih ularnya, Ji. kobra hitam. Ini ular ya emang sering ditemuin di tempat-tempat di dekat-dekat perkampungan. Galak banget nih. Awas. Yuk, cari karung yuk. Wah, ini aku nggak bawa apa-apa soalnya. Ya, ada karungnya. Nah, ini adalah salah satu ular yang memang masih menghuni daerah sekitar sini. Karena dulunya daerah ini hutan dan sekarang dibangun resort, jadi masih banyak ular-ular liar di sekitar sini. Tapi sekarang Panji akan mencoba untuk mencari dimanapun keberadaan ular dan akan memindahkan ular-ular ini ke tempat lain supaya daerah ini jadi aman dari ular dan pengunjung yang datang ke sini pun aman, nggak ketakutan lagi dengan ular. Kobra nih.
Oh gitu? Iya. Bentar, ada Panji sekalian, tak Iya, panggil iya. ya. Ji, ada telur ular Ji, bisa bantu Ji di sebelah sana. Sebelah mana, Pak? Di pojokan hotel. Ya. Ada telur ular. Tadi yang bersih-bersih nemu di dekat hotel. Takut ada ular. Ini telur aktif, Pak. Oh. Jadi emang dalam inkubasi, dalam masa inkubasi ini di sini ya ketemunya. Iya, iya. Ya, Dan ini pindah-pindah ada di sini. Pak. ini kan lembab. Ya. Jadi paling pas dia tuh nelur di tempat lembab seperti ini. Dia lagi proses inkubasi ini sebenarnya. Ini masih hidup ini. Telur-telur ular ini menjadi salah satu bukti bahwa kehidupan satwa liar di sini sama sekali tidak mengganggu. Namun demikian, para tamu yang tidak terbiasalah merasa terganggu dengan keberadaan mereka. Kecil tapi ularnya ini. Nggak besar, ular koros, jenis ular kayu, pemakan tikus. Jadi biasanya emang kalau misalkan bertelur dia cari tempat yang lembab di pinggir kali kayak gini. Sebagai tempat yang dibangun dan ditata dengan meminimalisir dampak kerusakan lingkungan, para pekerja di sini lebih hati-hati dalam melakukan pekerjaan mereka. Bahkan tak jarang mereka menemukan sarang satwa liar seperti ular, yang kemudian mereka pindahkan ke tempat yang lebih aman. Ini pemancingan nih. Ya, ini ada pemancingan kita. Besar juga ya. Ikannya banyak nggak? Banyak. Setiap minggu sih kita ada isi. Ketenangan yang mewarnai suasana di Imas Seniman mendadak pecah. Begitu seekor ular terlihat di sela-sela tumpukan kayu tua yang akan dibersihkan oleh para pekerja. Oh, ada apa? Tumpukan kayu. Ayo cepetan. Pak, bantu. Pak. Awas, jemur. Ini diangkat. Ya. Sini mas. Woi, palanya sini. Kobra penyembur alias Naias putatrix tidaklah kalah berbahaya dengan king cobra. Meski kadar racun bisanya tak setinggi king cobra, namun semburan bisanya harus diwaspadai. Dan jangan sekali-kali berada searah dengan angin jika sedang berhadapan dengan kobra penyembur. Jika sampai terkena mata dan tidak segera tertolong, semburan kobra akan berakibat sangat fatal hingga menyebabkan kebutaan. Ular kobra penyebarannya sangat luas, mulai semak-semak, ladang, hingga pesawahan. Namun di habitat aslinya, ular kobra bersarang di lubang tikus yang sudah tidak terpakai lagi. Karung lagi dong. Ada karung, ambil dulu deh. Ini saran, nggak cuma buat orang-orang yang ada di sini, tapi buat orang-orang yang ada di rumah juga, ya pemirsa di rumah juga nih ada saran buat dari Panji nih. Kalau misalkan ada ular masuk rumah ataupun masuk ke lingkungan sekitar kita nih ya, misalkan kita nggak tahu jenis ularnya nih, terutama kobra ataupun ular apapun lah yang kita temuin, terus kita nggak tahu cara nangkapnya kayak gimana, jangan maksain untuk nangkep karena bahaya banget. Kalau misalkan kita nangkep kita nggak bisa nangkep, kita bisa kepatuk, itu lebih bahaya. Lebih baik ularnya dibunuh aja, dimatiin aja, daripada kita yang dibunuh sama ular, mendingan ular yang mati kan. Takut mas dibunuhnya. Ya kan tadi pakai kayu kan, diketok pakai kayu aja terus gua nggak apa-apa. Terus udah gitu, ular itu sangat suka tempat yang kotor karena dia nyari tikus buat makanannya. Makanya biarpun daerah ini dekat hutan, tetap harus selalu dibersihkan agar terhindar dari ular. Oke? Oke. Hati-hati. Kasih ya itu. Bentar. Oke, salut buat teman-teman semua karena udah berani bantuin Panji nangkep ular nih.